Jadi ini cuma satu orang doang nih yang ikut kelas Bunara. Oh, betul Kak. Saya waktu ikut kelas Bunara sempat ketiduran di kelas, jadinya saya ambil kelas pengganti nih sama Kakak biar kelasnya ada kegiatannya gitu Kak. Aduh, berani banget ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Saya juga pernah kok kayak gitu. Cuma saya selalu bernasib baik. Gak kayak kamu. Di Kakak gitu sih, udah asli gimana nih? Ayo Kak. Iya. Oke. Jadi maba nih ya. Masih seger. Oh iya, saya juga maba nih Kak, tahun 2024 lagi. Emang dah paling maba. Masih Di seger-segernya angkatan nih. saya, iya. Suara ibu saya. Iya, kenapa tadi? Lanjutin. Tadi Adit ngomong apa? Coba lanjutin. Sempet ke distrik tadi suaranya. Iya, tadi Kakak ngomong tuh kalau saya kan maba, ya saya maba baru semester 1. Jadi ya maaf gitu kalau saya kurang sopan sama Kakak gitu sebagai asdosnya gitu. Karena kan belum tahu nih apa sifat Kakak gimana gitu. Gitu sih Kak. Tapi emang bener niat ya ngambil jurusan PLB. Bukan cuma karena terpaksa atau karena nggak sengaja gitu. Insya Allah, saya udah punya tujuan aku di sini. Amin. Ya udah, nikmatin aja. Sebenarnya jurusan PKH itu juga nggak semengerikan yang kata orang-orang bayangkan sih. Nikmatin aja intinya. Oke. Jadi ini karena masih maba berarti materinya masih sekitar perkenalan ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya Kak, boleh. Kelihatan nggak PPT-nya? Sudah Kak, sudah terlihat. Belum ya? Sekarang? Sudah terlihat Kak. Udah. Oke. Oke, kita belum perkenalan nih. Jadi sebelumnya nama saya itu Hada Aditya Nugraha. Saya angkatan 2021 yang kebetulan diamanahin sama Bunara untuk jadi asisten dosennya. Dan sekaligus juga ya ngajar kamu untuk di kelas pengganti ini di malam hari ini. Karena kamu ketiduran ya. Iya Kak, sempat ketiduran nih. Gitu. Iya, apalagi Kalau kan. Kak ada, ya, terkenal. Iya. Kalau kamu siapa namanya? Nama saya, oh ya, kenalin kan nama saya Muhammad Raif Rizky, dari angkatan 2024 PKH. Terus, oh iya dari kelas C juga nih Kak saya Kak. Kelas Mungkin C. itu sih kenalan Sama. dari saya gitu. Sama nih kayak saya. Saya juga dari kelas C. Oh sama Kak, iya ya. Bisa dong nih kita tukeran Iya. tugas dikit-dikit lah. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang dibingungin, tanya-tanya aja, nggak usah takut. Soalnya kalau di PKH itu nggak galak-galak kok senior-seniornya. Nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada. Kalau misalkan emang ada, laporin aja ke dosennya atau emang sekiranya ke cutting yang terpercaya. Ya, Oke, ya Kak, siap. kita mulai ya. Boleh, Jadi boleh. materi pertama untuk di pendidikan anak berbakat ini adalah konsep anak berbakat dan keberbakatan. Menurut Alif, apa sih anak berbakat itu? Kira-kira menurut pendapat Alif? Menurut saya kayak anak berbakat itu yang saya tahu aja ya, kan baru awal-awal nih. Yang saya tahu sih itu anak yang berprestasi gitu di satu bidang gitu. Itu Kak paling.
Jadi kita lurusin sedikit ya, mungkin sekaligus flashback sedikit. Masih ingat nggak omongannya Pak Toto waktu pas TKMP kemarin? Udah lupa inget Kak. Jadi omongan Pak Toto yang selalu disampaikan di PKMP itu adalah pertama, ABK itu dibagi kualifikasinya itu berdasarkan kurva. Ingat nggak yang itu? Tip? Iya Kak, kenapa? Iya, kan Pak Toto pas PKMP selalu bilang kalau misalkan anak ABK itu dikualifikasikan berdasarkan dengan kurva. Ingat nggak yang itu? Nah, ya. Jadi kurvanya itu dibagi jadi 3. Pertama yang mengarah ke kiri, kedua yang di tengah-tengah, pasti tengah-tengah. Nah, yang ketiga itu yang di kanan. Nah, kalau yang di kanan itu konsepnya adalah anak-anak yang ibaratnya pinter. Ya contohnya ya anak berbakat ini. Sedangkan kalau yang kurvanya mengarah ke kiri, itu adalah anak-anak yang sekiranya memiliki hambatan. Kayak anak-anak tunarungu, tunanetra, tunalaras, tunadaksa. Gitu. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini tuh anak-anak normal. Atau kalau dalam bahasa PKH itu mereka disebutnya anak-anak pada umumnya. Gitu. Ingat kan? Iya Kak, sempat ingat juga gitu. Iya. Oke. Jadi tadi kata Alif, otak berbakat itu anak-anak yang pintar di satu prestasi dalam satu bidang ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian yang berparah ahli. Jadi, menurut USOE atau United States of Education pada tahun 1972 sampai 1978 dan 1988 yang kemudian direvisi oleh Davis pada tahun 2006 adalah mengatakan anak berbakat adalah anak-anak yang memiliki kapabilitas hasil kerja yang tinggi dalam bidang intelektual, kreativitas, artistik, ataupun kapasitas kepemimpinan atau akademis tertentu, dan butuh layanan yang berbeda dari sekolahnya. Nah, ini apa yang tadi Alif bilang nih, pengertiannya sama kayak USOE. Kalau misalkan anak-anak berbakat itu adalah anak-anak yang pintar dalam salah satu bidangnya, dan mereka itu punya intelektual yang tinggi. Gak cuma itu juga, kreativitasnya itu juga banyak, dan mereka itu suka dengan hal yang berbau seni, ataupun mereka bisa melakukan hal-hal yang berbau kepemimpinan. Nah, yang kedua itu Crick dan Gallagher. Nah, menurut mereka berdua nih, anak berbakat itu cuma ada dibagi 2, gifted sama talented. Di mana yang gifted itu dikategorikan sebagai anak-anak dengan intelijensi di atas 130. Intelijensinya itu maksudnya IQ-nya, kepintarannya itu udah 130 menurut hasil tes IQ. Nah, sedangkan talented adalah anak yang punya keunggulan seperti musik, melukis, olahraga, kepemimpinan, dan lain-lain. Nah, hal ini juga didukung oleh salah satu peneliti atau ilmuwan gitu. Saya lupa namanya siapa. Dan beliau itu mengatakan bahwa kalau misalkan setiap manusia itu sebenarnya berbakat. Dan berbakatannya itu ada dibagi menjadi 9 bidang. Salah satunya adalah seni, matematika, renang, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan menurut Renzulli pada tahun 2002, anak-anak yang berbakat itu adalah anak-anak yang punya kemampuan mengembangkan sifat-sifat gabungan dan menerapkannya pada bidang yang bernilai potensial dan prestasi manusia. Itu menurut 3 para ahli yang dipakai sampai sekarang. Ada pertanyaan di slide pertama ini? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, lanjut ke slide kedua. Nah, Renzulli ini pada tahun 2002 kan tadi mengungkapkan ya, kalau misalkan anak-anak berbakat itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sifat-sifat gabungan. Tapi nggak cuma itu. Di tahun yang sama, dia juga menulis sebuah buku yang judulnya itu ini, Three-Dimensional Model, The Ring Conception, dan The Three-Ring Interaction. Di mana dalam buku itu, Renzulli mengungkapkan bahwa anak-anak berbakat itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah IQ-nya tinggi, kreativitasnya tinggi, dan yang terakhir adalah keterlekatan pada tugas yang tinggi.
Nah, maksud dari ketiga dimensi itu apa aja sih? Nah, kalau IQ yang tinggi itu adalah kemampuan yang mencakup berbagai bidang keahlian yang bisa diukur dengan tes IQ, prestasi, kemampuan, mental primer, dan berpikir kreatif. Ya maksudnya kalau IQ tinggi itu bisa diibaratin kayak pinter lah, jenius lah, hampir setara dengan jenius gitu. Ada jenius, ada superior. Ya pokoknya di antara dua itu, anak-anak berbakat itu bisa masuk dalam dua kategori itu. Yang pokoknya IQ-nya itu ya di atas 130-an. Nah, sedangkan kreativitas tinggi adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan satu masalah. Maksudnya, kreativitas tinggi itu gampangnya itu dia itu anak-anak berbakat itu imajinatif. Kebanyakan anaknya mereka itu imajinatif. Jadi saking imajinatifnya mereka itu punya segudang ilmu-ilmu baru, segudang ide-ide baru yang pengen mereka realistiskan gitu. Maksudnya kayak gue berhayal kayak gini, gue pengen hal ini jadi kenyataan gitu. Jadi kayak ada aja ide-ide baru yang muncul dalam kepala mereka, saking imajinatifnya mereka. Jadi makanya mereka bisa memberikan gagasan-gagasan yang baru gitu. Dan juga tax commitment, yaitu adalah bentuk motivasi internal yang membuat seseorang untuk tekun dan ulet dalam pekerjaannya. Meski ada rintangan atau hambatan, tapi tetap menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi maksudnya itu beberapa anak-anak berbakat itu seneng banget yang namanya ditantang gitu. Jadi kan nggak mungkin kan kalau misalkan mereka tuh hidupnya flat-flat aja. Jadi mereka tuh butuh yang namanya hiburan. Nah tantangannya itu ya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang sulit gitu. Kayak misalkan salah satu contoh teman saya waktu SMK dulu. Saya kan nggak terlalu ngeh ya kalau misalkan anak berbakat itu masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus gitu. Maksudnya ya udah karena dia pinter kan, saya taunya kalau anak berkebutuhan khusus itu yang sekiranya itu punya hambatan-hambatan aja gitu. Tapi ternyata anak berbakat itu juga masuk dalam kategori itu. Dan dia salah satunya juga melakukan ini, tax commitment. Meskipun kan di sini dikatakan yang tugas yang diberikan gitu. Kadang tergantung dianya juga moodnya. Kalau misalkan ada guru yang ngasih tugas yang sulit gitu. Kalau dia lagi mood, ya udah dia benar-benar tekun ngerjainnya. Salah benernya nggak peduli, yang penting dia benar-benar ngerjain. Dia benar-benar usaha sendiri gitu. Sedang kalau anak-anak pada umumnya kan biasanya kita nyontek ya sama anak-anak yang pintar. Kalau dia enggak, paling sekiranya kalau nyontek itu kayak cuma nanya, ini caranya gimana sih? Ini caranya gimana sih? Nah, untuk hasil akhirnya itu dia tetap ngitung sendiri gitu. Itu untuk yang ringannya. Sedangkan kalau yang kasus beratnya, kan dia anak-anak, salah satu karakteristik anak berbakat itu kan suka ya sama yang hal-hal yang rumit gitu. Nah, salah satu hal-hal yang rumit yang dia suka itu HTML, CSS gitu, kayak bikin web gitu. Nah, itu kan bukan hal yang mudah untuk dipelajari ya, bahkan meskipun kita kuliah gitu atau ngedengerin atau ikut les kursus gitu, apalagi kan itu kan berbasisnya itu kayak pokoknya bejibun deh gitu. Saya pernah ngeliat gitu bagaimana cara pembuatannya, dan itu ribet banget. Saya pusing lihatnya. Tapi dia enggak, dia suka, dia menyukai hal itu dan dia mempelajari itu secara otodidak. Dan ketika dia menemukan sebuah kesulitan dalam membuat webnya, dia benar-benar dia cari itu apa sih kesalahannya dari jibunnya data itu, dia benar-benar dia cari gitu deh. Ada yang mau ditanyain? Belum Kak. Belum ya. Nah, kita masuk ke dalam karakteristik anak berbakat. Karakteristik yang pertama itu kepekaan yang tinggi saat bayi hingga dewasa. Jadi di mana anak-anak cerdas ini memiliki kepekaan yang sensitif akan lingkungan di sekitarnya. Di mana anak-anak pada umumnya hanya peduli akan bermain dan bersenang-senang, namun anak-anak cerdas begitu sensitif akan hal-hal yang rumit. Maksudnya kepekaan yang tinggi itu dia sadar akan hal-hal di sekitarnya gitu kan. Ibaratnya kayak bocah-bocah itu kan taunya cuma main gitu kan, kayak anak-anak sekarang kalau dilihat-lihat kan kayak taunya mainnya ML, FF atau PUBG atau ya game-game online gitu. Cuma kalau dia itu ada kemungkinan nggak kayak gitu.
Atau mungkin ada juga kemungkinannya dia kayak gitu juga, cuman perbedaannya dia peka. Jadi kalau misalkan dia ngeliat sesuatu yang berbeda tuh dia langsung bertanya-tanya gitu dalam hatinya gitu. Kok bisa sih kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Kok bisa kayak begitu, kayak begitu, kayak begitu. Jadi tuh dia peka sama sesuatu yang benar-benar beda. Yang hal yang nggak pada umumnya terjadi di lingkungan itu dia benar-benar tahu gitu. Terus yang kedua, perkembangan bahasa yang sangat cepat. Anak-anak cerdas ini bisa dengan cepat berbicara dan menguasai kosakata melebihi anak seusianya, di mana pada umumnya anak-anak umur 3-5 tahun belum begitu lancar atau menguasai banyak kosakata, namun lain halnya dengan anak-anak cerdas ini. Jadi maksudnya anak-anak berbakat ini, anak-anak cerdas ini di usianya yang udah, maksudnya yang masih kecil gitu, dia udah menguasai kosakata yang sekiranya rumit dan ngomongnya itu juga udah lancar. Kan kayak misalkan kalau kita ngeliat anak usia 1 tahun kan kadang ngomongnya itu masih suka kayak gak jelas gitu, kayak misalkan apa ya, makan gitu, ngomongnya gitu. Cuma kalau dia tuh beda, dia tuh udah kayak agak sedikit lancar ya, pokoknya bener-bener beda gitu. Dan juga menurut pengalaman saya juga nih, yang dari teman saya juga yang tadi gitu kan. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, salah satu karakteristiknya itu adalah dia menyukai hal-hal yang rumit gitu. Jadi dia ternyata juga suka baca buku novel. Tapi novelnya bukan sembarang novel kayak anak-anak muda. Anak-anak muda kan ya mungkin taunya kayak fiksi, kayak apa ya waktu itu yang enak waktu di zaman saya. Terelie, tahu nggak? Maaf Kak, kenapa? Iya maksudnya kan itu apa, menurut teman saya ini dia ternyata juga suka baca buku novel, tapi novelnya itu beda sama novel-novel yang dibaca sama remaja pada umumnya gitu. Nah remaja-remaja seusia saya waktu itu tuh ngegandrungin banget yang namanya Terelie. Nah Alif tau nggak Terelie, novel Tahu Terelie? Kak, punya bukunya. Kenapa? Tahu Kak, saya punya bukunya, ada. Oh iya, ya pokoknya kayak bumi, bulan, bintang gitu, atau mungkin agak sedikit berat kayak negeri pada berdebah gitu kan. Tapi dia enggak, dia itu buku novelnya itu yang sekiranya tuh kayak ibarat kata kayak nguras otak gitu, kayak apa ya, dunia Shopee, dunia Shopee, dunia Shopee maksudnya Shopee, Shopee nama bukan Shopee itu ya, e-market gitu, kayak Oh, buku. itu buku yang tentang filsafat bukan sih Kak? Iya itu maksudnya buku filsafat. Nah itu kan buku-buku rumit tuh. Nah dia suka dan dia punya buku-buku yang kayak gitu. Terus juga ada satu buku novel romantis tapi itu juga ada filsafatnya tuh bagus banget gitu. Dia pokoknya apa ya, demennya itu sama sekiranya itu buku-buku yang mengandung diksi-diksi yang rumit dan nggak ada pada umumnya gitu. Yang kayak misalkan orang tahu kata biasanya tuh gini, dia taunya yang begini gitu. Jadi pemilihan kosakata dan diksinya itu udah jauh melampaui kita gitu. Karena saking sukanya baca dan bacaan yang dia baca itu buku-buku rumit gitu. Terus juga senang belajar. Ketika senang belajar ya. Nah, anak-anak pada umumnya sangat senang bermain dan akan malas jika disuruh belajar. Namun anak-anak cerdas ini begitu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, bahkan tanpa disuruh. Terlebih jika pelajaran itu menyangkut dengan materi-materi yang ia sukai gitu. Kayaknya ini agak sedikit kurang relevan ya, karena kan pada dasarnya itu manusia itu ya ketika dia menyenangi sesuatu ya dia akan giat untuk melakukannya gitu. Jadi kayak saya rasa ini agak sedikit kurang relevan ya. Anak-anak pada umumnya sangat senang bermain. Ini benar. Ya karena kan siapa sih yang nggak butuh hiburan gitu kan. Masalahnya kita di sekolah, kuliah, kerja gitu kan. Kayak udah suntuk, udah capek gitu ngerjain sesuatu sambil duduk atau enggak kayak dengerin rapat, dengerin dosen ngomong, dengerin guru ngomong. Gitu-gitu kan juga capek ya. Jadi kayak ya udah, jangankan anak-anak, kita yang udah dewasa pun, remaja pun juga lebih suka main gitu dan akan malas jika disuruh belajar. Ya, ini juga agak sedikit relevan sih. Cuma ya, tapi kan nggak mencakup semuanya gitu. Namun anak-anak cerdas ini begitu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, bahkan tanpa disuruh pun, terlebih jika pelajaran itu menyangkut dengan materi-materi yang ia sukai.
Namun anak-anak cerdas ini begitu berbeda. Iya, jadi saya pernah nonton anime gitu ya. Saya nggak tahu sih dia masuk kategori anak cerdas atau bukan, tapi sekiranya di cerita anime itu dia anak pinter gitu. Jadi ketika anak-anak kecil, pokoknya anak-anak SD lah, anak-anak SD itu kan mentalnya itu kan masih main ya, tapi dia itu lebih suka baca buku gitu. Dia lebih suka baca buku-bukunya juga buku-buku novel atau buku-buku yang sekiranya ya menghibur dia lah gitu, sehingga jadi dia tahu apa aja sih komponen-komponen penyusun buku gitu. Salah satunya tuh ya pokoknya dalam menyusun buku itu nggak sembarangan, dalam mengedit buku itu nggak sembarangan, bagaimana cara mengedit buku supaya benar, supaya ketika udah diedit itu si pembaca tuh benar-benar suka sama hasil editan si editor gitu. Terus ketika buku itu dicetak menjadi buku hardcover gitu, kayak misalkan kayak gini jadi buku hardcover itu kayak gimana sih tampilannya supaya menarik, pemilihan desainnya seperti apa, dan pemilihan warnanya seperti apa, jadi dia tuh tahu gitu. Nah itu kalau kata saya sih ya benar juga, dia pengamat yang baik dalam melakukan hal seperti itu. Terlebih jika pelajaran itu menyangkut dengan materi-materi yang dia sukai gitu kan. Kan tadi saya bilang kalau anak-anak pada umumnya sangat senang bermain ya, karena kemungkinan ya kita suntuk. Tapi kan nggak juga. Pasti kan ketika kita jadi murid itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang kita sukai gitu. Ya tadi seperti saya bilang, kalau misalkan manusia itu akan lebih giat dan menekuni sesuatu itu kalau misalkan dia menyukainya gitu. Ya kalau misalkan pelajaran itu dia suka ya pasti dia akan digiatin gitu, pasti dia pintar ya. Kayak misalkan dia kan nggak mungkin kan, kayak anak-anak pada umumnya yang sering saya temui itu nggak mungkin dia bisa pintar matematika kalau dia nggak suka matematika gitu. Jadi rata-rata ya ketika dia suka sama pelajaran itu otomatis ya pasti dia pintar di bidang pelajaran tersebut gitu. Jadi nggak cuma anak-anak berbakat aja yang kayak gini kalau menurut saya. Nah terus keempat, analisis dan pemecahan masalah yang superior. Nah, anak-anak cerdas itu begitu kritis akan hal-hal yang rumit, di mana ia mulai memikirkan hal-hal yang dewasa yang seharusnya belum ia pikirkan di usianya. Mereka begitu tertarik dengan hal-hal yang berbau filsafat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia suka buku bacaan kayak novel, tapi novelnya itu bukan novel kayak cinta gitu, kayak bukan Terelie, tapi agak sedikit lebih di atasnya gitu. Kayak Dunia Sophie tadi, buku filsafat novel, tapi bentuknya itu ada mengandung unsur-unsur filsafatnya gitu. Nah, pemecahan masalah yang superior. Anak-anak cerdas begitu kritis akan hal-hal yang rumit gitu. Jadi ngomongin pengalaman saya mulu ya gitu. Nah, menurut pengalaman saya itu juga, teman saya ini yang saya pikir anak berbakat ini juga ya dia emang benar. Dia beda dari anak-anak yang lainnya. Ya misalkan kita kan laki-laki pada umumnya di usia remaja itu kan biasanya kan kayak ngomongin cewek-cewek cantik gitu, kayak misalkan si Vera dari jurusan ini kelas ini kayak cantik kayak gini 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 gini, oh iya tapi dia udah ada yang punya gitu gitu gitu, gitu. Terus atau enggak ngomongin jadi nggak nongkrong gitu kan di warkop babe gitu, jadi gitu gitu ya, pokoknya obrolan-obrolan yang sekiranya tuh ya have fun lah. Cuma kalau dia itu ngomongin itu udah beda. Teman saya ini ngajakin diskusi itu masalah politik, ya kan maksudnya masih anak bawang ya, masih anak SMK gitu, masih anak umur 16-17 tahun gitu kan, masih belum terlalu melek untuk hal-hal yang seperti itu kan. Tapi dia bahas diskusinya ya itu, bahas masalah politik, isu-isu politik gitu. Kalau nggak politik ya sejarah yang diomongin, sejarah ini gitu. Terus juga kalau nggak itu ya pasti ya ini yang berbau filsafat gitu, paradoks. Yang dibahas itu soal paradoks gitu, yang benar-benar bikin kita pusing, tujuh keliling gitu. Terus apalagi yang sering dia bahas ya pokoknya materi-materi yang sekiranya rumit deh, yang nggak sekiranya orang tahu dan orang kurang minati gitu, kayak sains gitu. Ada benar nggak sih ada dimensi keempat itu, terus ruang dan waktu itu, dan bagaimana cara kerja mesin waktu. Yang dia bahas masalah-masalah kayak gitu, isu-isu yang emang sekiranya itu masih hal-hal yang dianggap tabu sama masyarakat umum, hal-hal yang rumit lah ibaratnya gitu. Terus yang kelima, imajinatif dan kreatif. Nah ini sama nih kayak poin sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak cerdas memiliki daya imajinasi yang tinggi.
sehingga ada begitu banyak hal-hal kreatif yang bisa mereka ciptakan gitu. Yaitu tadi, saking imajinatifnya anak-anak berbakat ini, anak-anak cerdas ini, ada begitu banyak gambaran-gambaran imajinasi yang di otaknya dia, yang sehingga dia pengen gatel banget, pengen dia derealistiskan gitu. Kayak misalkan, oh gue pengen bikin ini, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Dia tuh kayak gatel banget pengen ngejadiin itu suatu bentuk jadi. Jadi kayak dia nggak mau ide itu cuma ngestak di kepalanya dia. Dia mau itu menjadi sebuah karya yang nyata gitu, yang bisa dinikmati, gitu. Terus juga yang keenam, sangat ingin tahu. Memiliki keingintahuan yang tinggi akan banyak hal. Bahkan mereka tak segan-segan menanyakan hal itu pada orang dewasa gitu. Kalau sangat ingin tahu sebenarnya untuk anak kecil ya itu sama lah ya. Maksudnya kan anak kecil juga kan kayak ibaratnya kata kita sering banget nemu anak kecil yang nanya. Terus kalau misalkan jawabannya nggak relevan sama apa yang diinginkan, terus dia bakal nanya lagi sampai dia menemukan jawaban yang dirasa tepat gitu. Tapi biasanya ini nggak terjadi cuma sama anak kecil juga. Anak berbakat pun, anak-anak cerdas pun yang seusia kita juga akan mengalami hal yang sama. Sangat ingin tahu banget gitu. Kalau misalkan dijawab sama jawaban yang kurang relevan, dia akan terus bertanya dan bertanya lagi gitu sampai dia mendapatkan jawaban yang sekiranya pas menurut dia gitu. Dia pengen tahu banget. Sehingga kekurangannya itu ya dia tuh dijauhin gitu. Karena kan pada dasarnya kan nggak semuanya harus diketahui gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang karakteristik anak berbakat, Alif? 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 Tidur ya? Alif? Alif tidur, Alif? 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 Kamu tidur? Alif? Alif? Alif, and you? Alif? 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 Kamu tidur, Alif? Alif? Hey. Ya Allah, saya dianggurin. Alif, and you? Alif?
Tidur ya? Saya kira kamu tidur. Lambat. Barusan ada kecoa, Kak. Baterai laptop saya sampai lowbat. Saya kira kamu tidur, Lip. Tinggalin saya sendiri di sini. Sebentar. Tadi dengar nggak apa yang saya jelasin tentang karakteristik anak berbakat? Sempat dengar beberapa, Kak.
Apa aja yang kamu ingat? Ya. Nit? Kenapa tadi jaringan, Kak? Oh iya. Apa aja yang kamu ingat? Kayak semisal anak berbakat itu mempunyai kepekaan lebih tinggi, Kak, terhadap lingkungan, terhadap suatu pelajaran, sehingga terkadang menyulitkan diri dia sendiri, Kak. Nah, terus itu doang. Yang saya ingat baru itu, Kak, ya. Iya, itu doang ya. Udah, udah apa. Nah, terus juga faktor-faktor internal yang mempengaruhi anak berbakatan. Nah, pastinya anak berbakat itu nggak mungkin langsung jadi dong. Pasti ada faktor-faktornya. Apa sih penyebab kenapa dia bisa menjadi anak berbakat itu? Nah, faktor ini tuh sebenarnya dibagi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor genetik, dan yang kedua faktor biologis. Jadi yang pertama faktor genetik adalah seorang anak yang memiliki keberbakatan disebabkan oleh sekumpulan gen yang diwariskan orang tua kepada sang anak. Tapi banyak masyarakat Amerika yang tidak menyetujui hal itu, sehingga diadakan penelitian lebih lanjut tentang hal itu. Jadi maksudnya mereka tuh percaya kalau misalkan anak berbakat itu ya turunan dari ayah ibunya gitu. Karena misalkan oh ayahnya pintar gini nih di bidang ini gitu, terus ibunya pintar di bidang ini pasti nurunin ke anaknya. Oh ternyata enggak, ternyata ada satu kasus yang enggak kayak gitu. Jadi ibunya pintar di bidang ini, terus bapaknya pintar di bidang ini, malah anaknya pintar di bidang itu gitu. Jadi makanya banyak masyarakat Amerika yang tidak setuju akan hal ini, sehingga diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor genetik ini. Terus yang kedua, faktor biologis gitu. Ada faktor biologis yang tidak bersifat genetik. Dia sifatnya nggak genetik, dia sifatnya nggak turunan, bukan bawaan dari lahir, namun sangat berpengaruh pada intelijensi seorang anak, yaitu faktor gizi dan neurok. Maksudnya faktor gizi dan neurok itu adalah, kan kalau misalkan kita lihat iklan-iklan susu-susu anak kecil ya, kayak Denkow, Lactogen, atau Pediasure, SGM gitu kan. Itu kan selalu apa, tagline-nya itu memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga kalau di iklannya itu anak itu selalu ibaratkan kalau yang mereka berkecukupan gizi itu ya mereka adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang lebih unggul daripada teman-teman di kelasnya. Nah itu ternyata benar. Jadi ada satu pengalaman juga, saya punya teman, kakaknya itu sebenarnya dia punya kakak, dia punya abang, dia tiga bersaudara, dia anak bontot nih. Dan di abang yang kedua ini dia nggak diurus sama ayah ibu kandungnya, tapi dititipin ke orang. Tapi orang yang dititipinnya ini tuh orangnya tuh bener-bener ulet, dalam artian ya pokoknya dia orangnya tekun, rajin, dalam ya pokoknya ya orangnya rapi lah, bersih gitu. Dia benar-benar menjaga apa yang namanya makanan gitu. Jadi nggak sembarangan. Pokoknya sampai gizinya itu ditimbang. Kayak kalau misalkan kita kan makannya tuh kadang agak suka nggak mikirin kesehatan ya. Kayak misalkan kita udah makan nasi dicampur sama mie goreng. Itu kan karbohidrat ketemu sama karbohidrat gitu kan. Pasti kan apa ada protein dan gizinya itu nggak ada gitu. Jadi yang kita makan tuh karbo. Nah sedangkan si abangnya teman saya ini itu nggak bisa kayak gitu. Jadi semua gizinya itu harus terpenuhi. Kalau makan tuh harus ada sayurannya, harus ada dagingnya, harus ada seratnya. Pokoknya kandungan-kandungan protein dan segala macam itu benar-benar diperhatiin. Sampai akhirnya ketika dikembalikan lagi setelah sekian lama nggak tuh. Ya pokoknya dititipinnya itu lama. Jadi dibalikinnya lagi pas si abangnya teman saya itu sekitaran usia-usia anak SMA. Nah, pas dibalikin itu orang tuanya itu kaget. Nah, ini serius anak gue gitu. Kok cakep, udah gitu pinter gitu.
Itu yang maksudnya faktor yang bisa menyebabkan faktor biologis. Kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu juga dibagi. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga. Apa aja sih faktor eksternalnya? Nah, yang pertama itu adalah faktor eksternal diri, di mana menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal di luar diri anak berbakat yang mempengaruhi penyesuaian diri, meliputi perlakuan lingkungan sosial, konflik dalam interaksi sosial, hubungan sosial, dan aktivitas sosial. Kalau diperhatikan semuanya ruang lingkupnya itu sosial, yang artinya tuh bisa disimpulkan bahwa adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya intinya tuh interaksi sosial, bagaimana dia dengan lingkungannya gitu. Kayak misalkan contohnya gini, Alif tinggalnya di kayak kontrakan, perumahan atau apartemen gitu, Saya di ini Kak, kontrakan gitu. kontrakannya. Terus pernah punya temen yang tinggal di apartemen nggak? Atau nggak sekiranya komplek gitu, yang lingkungannya agak elit? Punya Kak ada. Ada. Pernah Hmm. perhatiin nggak bagaimana cara mereka bersikap? Maksudnya kayak Alif perhatiin terus Alif bandingin gitu sama anak-anak yang sekiranya kayak Alif gitu yang tinggal di kontrakan sama dia yang tinggal di komplek gitu. Ada nggak sih perbedaan? Sekilas ada sih Kak perbedaan gitu. Jelas ya. Kalau menurut saya sendiri, ya saya nggak tahu sih emang tiap orang itu kan beda-beda ya. Cuman menurut sepengalaman saya itu beda. Jauh beda antara anak yang tinggal di komplek, anak yang tinggal di apartemen, sama anak yang tinggal di lingkungan kontrakan kayak Alif gitu. Apalagi ya pokoknya ya lingkungan sekitar mempengaruhi. Nggak cuma tempat lingkungannya, nggak cuma tempat tinggalnya, tapi tetangga-tetangga di sekitarnya juga mempengaruhi hal itu. Gitu. Kayak kadang kan misalkan kayak di lingkungan kontrakan deh contohnya gitu kan. Kalau orang-orang yang lingkungan kontrakan kan biasanya bilik kontrakannya satu sama yang lain itu kan dempet deh, kayak dempet gitu, dempet-dempetan. Jadi batasnya itu kayak ya udah kayak di rumah yang ini kamar ya udah kayak tembok aja, batasnya itu cuma satu tembok gitu. Sehingga ketika kalau misalkan kita lagi mohon maaf gitu kayak misalkan lagi ada masalah keluarga terus ayah ibu kita ribut pasti kan langsung kedengeran nih ke kuping tetangga samping gitu kan, terus tiba-tiba jadi bahan besokannya tuh langsung jadi bahan omongan gitu. Nah, perlakuan sosial dari lingkungan itu pun juga mempengaruhi bagaimana si anak bertindak, bagaimana sih apakah dia mempengaruhi nggak sih keberbakatannya itu atau dia mempengaruhi nggak sih hal-hal perkembangan yang lainnya gitu, nggak cuma mempengaruhi keberbakatannya tapi perkembangan yang lainnya juga, perkembangan emosinya, perkembangan sosialnya gitu, sehingga ada kemungkinan kebanyakan ini bukan berarti saya bilang semua anak yang tinggal di kontrakan kayak begini gitu, sehingga kebanyakan menurut yang saya perhatiin kalau anak-anak yang tinggal di daerah kontrakan itu cenderung lebih supel, lebih cerewet ketimbang anak-anak yang tinggal di komplek. Kayak komplek itu kan kadang gimana ya, ya satu rumah, jarak antara satu rumah sama yang lainnya ada jarak lah, meskipun agak dempet cuma dibatasin sama pagar tapi kan setidaknya ada jarak gitu. Dan kadang tuh kebanyakan anak komplek yang tinggal itu tuh agak sepi sendirian, jadi mereka tuh individualisme, kayak ya udah ketika berinteraksi ketika mereka keluar aja, nggak kayak di lingkungan Alif kan. Kalau misalkan di lingkungan Alif kan yang orang-orang di kontrakan kan kayak misalkan tiap siang anak-anak bocahnya main gitu, terus kadang nanti tiap sore ibu-ibunya keluar terus interaksi ngomong segala macam gitu. Nah kalau di komplek tuh agak beda, sehingga pasti ada perbedaan di mana perlakuan, maksudnya karakteristis dan perilaku perilaku anak yang tinggal di daerah komplek, di daerah kontrakan dan daerah apartemen itu beda gitu. Jadi semua itu mempengaruhi, tempat tinggal itu mempengaruhi sikap kita gitu. Terus yang kedua faktor keluarga. Faktor keluarga ini terdapat reaksi yang berbeda-beda pada setiap keluarga. Beberapa orang tua memberikan reaksi yang baik dengan menerima keberbakatan anak mereka, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak-anak mereka dengan baik. Jadi kan sering ya kita dengar kalau misalkan keluarga itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak gitu, di mana ibu adalah seorang guru pertama dan ayah adalah si kepala sekolahnya gitu. Tapi
Tapi gitu kan, sama seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga pun juga beda-beda setiap anak. Jadi kayak saya juga pernah dapat kata-kata yang bagus ini. Jangan pernah samain anak yang keluarganya harmonis dengan anak yang nggak harmonis. Jangan pernah samain anak yang keluarganya nggak harmonis sama anak yang broken home. Gitu. Makanya beda-beda. Setiap anak tuh kadang ketika ditanya saya nggak sih sama orang tua atau kayak misalkan gini itu pasti jawabannya beda-beda. Ada yang bilang sayang, ada yang bilang iya sayang gitu. Kayak sayang itu ya udah kayak sekedar ibaratnya ya udah gue kewajiban seorang anak tuh sayang sama orang tuanya, sekedar kewajiban doang gitu. Terus ada yang nggak sayang sama orang tuanya saking bencinya ya karena mungkin lingkungan keluarganya itu beda-beda. Nah ini juga terjadi sama anak ABK. Ternyata nggak cuma di anak-anak yang mengalami hambatan juga, tapi anak berbakat pun juga mengalaminya. Dimana yang pertama kan di sini ditulis kalau misalkan orang tua itu menerima dan semaksimal mungkin berusaha untuk mengasuh anak mereka dengan baik. Jadi ini faktor yang baik nih sebenarnya. Jadi si orang tua ini kayak sadar gitu kalau anaknya itu tuh berbakat. Anaknya itu kayaknya anak gue beda nih dari anak-anak yang lain gitu. Oh dia beda nih dari teman-temannya gitu. Terus oh gila, oh keren banget anak gue dapet nilainya bagus-bagus mulu. Dia ranking mulu gini sehingga dia memaksimalkan si anak dengan cara yang mungkin kalau yang berduit gitu kan kayak diikutin les segala macem gitu supaya digali lagi potensinya tuh di mana gitu gak cuma di tingkat akademik mungkin dia juga punya potensi di non akademik sehingga tuh kayak kebanyakan makanya kan kadang kalau misalkan kita lihat orang kaya ayo main gitu nggak bisa gue ada les gitu gitu ya mungkin itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua supaya dicari tahu lagi gitu dia anak gue tuh pinternya di mana aja sih gitu oh ternyata anak gue pinter di sini terus coba deh dimaksimalin gitu nah yang itu faktor pertama nah kalau faktor yang kedua tuh ini agak miris sih sebenarnya kayak orang tuh bodo amat gitu dia nggak tahu nah bodo amat ini juga ada dua antara dia tahu sama dia nggak tahu ada yang orang tuanya itu bodo amat ya misalkan dia tahu nih anaknya berbakat cuma ya udahlah bodo amat gitu kan ya udah gue nggak bisa ibarat kata gue nggak punya duit gitu kayak gue nggak bisa memaksimalkan si anak gue ya udahlah sekiranya aja yang penting tuh anak sekolah yang penting tuh anak lulus S3, SD, SMP, SMA gitu ada yang kayak gitu atau bahkan mungkin ada yang nggak peduli ya benar-benar nggak peduli karena dia juga nggak tahu gitu oh gue nggak tahu nih kalau misalkan ternyata anak berbakat itu masuk ke anak berkebutuhan khusus sama kayak saya tadi kalau saya kan juga nggak tahu kan pada awalnya kalau misalkan anak berbakat itu masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus sehingga kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu kan dengan kata lain kan beda dari anak-anak pada umumnya dengan anak-anak normal sehingga penanganan itu beda jadi karena dia nggak tahu seorang tua ya udah bodo amat jadi dia nganggapnya anaknya dia itu padahal berbakat tapi dia menganggapnya itu anaknya itu kayak udah biasa-biasa aja kok kayak anak-anak pada umumnya gitu ya karena itu kan karena apa ya anak berbakat anak kesulitan belajar dan anak hambatan intelektual ringan itu nyaru sama anak-anak normal pada umumnya dan itu paling banyak ternyata ditemui di sekolah-sekolah umum sekolah-sekolah inklusi jadi kadang guru itu suka nggak sadar karena kan ya pendidikannya kan ibarat kata kan kayak di kampus kita kan ada yang namanya jurusan PGSD gitu ya udah PGSD cuma belajar tentang psikologi anak oh mereka belajar tentang anak berkebutuhan khusus cuma kan nggak secara mendalam mereka cuma tahu oh ya udah cuma oh ternyata anak ini mengalami ini gitu tapi kan beda sama kita kalau kita kan Alif ada ini nggak sih Alif masih semester 1 ya jadi nanti tuh Alif ada mata kuliah asesmen nih entah itu di semester 4 entah itu di semester 3 gitu nanti ada mata kuliahnya jadi kalau kita itu kan harus mengasesmen gitu. Ada kalau kita kan observasi ada yang namanya observasi gitu nanti kita datang ke sekolah-sekolah untuk ngamatin anak-anak ini tuh hambatannya apa aja sih terus dia sekiranya ciri-cirinya tuh apa aja sih gitu terus ketika udah diobservasi baru kita asesmen dia masuknya ke dalam kategori yang mana ringan sedang atau berat gitu terus juga
faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan sebenarnya agak sedikit sama sih sama faktor eksternal diri. Jadi faktor di lingkungan ini ditulis bahwa saat anak telah terdeteksi sebagai anak berbakat, lingkungan akan menaruh perhatian yang berbeda. Pujian, harapan yang teramat tinggi, dan tekanan sosial bahkan perundungan. Perundungan, pembulian. Bahkan anak-anak berbakat pun juga nggak luput dari namanya bully. Jadi lingkungan itu kayak ketika misalkan dia tahu nih, oh anak pinter nih gitu kan. Kalau anak pinter itu kan biasanya dipandang sebagai ya udah kayak kunci jawabannya kelas gitu. Kadang ada yang anak pinter itu bisa dimanfaatin gitu. Kayak hari ini ulangan matematika nih, udah santai, ada alif gitu misalkan. Jadi tuh si anak itu dimanfaatin gitu. Terus juga dipuji, kadang dipuji gitu ya, iya dia pinter banget ya matematikanya gitu, oh atau mungkin dia pinter banget bahasa Inggrisnya, pronunciasinya bagus, terus conversationnya juga lumayan oke gitu kan, dipuji-puji deh pokoknya. Ya mungkin dipuji-puji di depannya tapi dihina-hina di belakangnya gitu. Terus juga harapan yang teramat tinggi gitu. Jadi karena misalkan tahu dia pinter, kadang pihak sekolah itu suka semena-mena gitu, kayak nunjuk dia gitu kan untuk jadi perwakilan sekolah supaya ikut lomba gitu kan. Ya padahal yang kita tahu sendiri ya, gimana sih kalau sekolah udah nunjuk siswanya buat ikut lomba gitu. Ya ibaratnya ya udah gitu, cuma ya udah lo lomba, lo menang, pialanya buat sekolah gitu. Kayak lo nggak dapet apa-apa dari hasil menang lomba lo. Jadi ibaratnya ya udah kayak gitu. Kayak tapi nggak cuma itu juga, harapan yang teramat tinggi itu juga datang dari orang tua gitu. Kayak misalkan orang tua itu tahu kalau misalkan anaknya pinter gitu, jadi pokoknya jadinya ketika itu dia berharap banget kalau anaknya itu bakal pinter selama lamanya dan bakal jadi sukses gitu, kayak bisa ngangkat derajat keluarganya gitu. Itu yang paling sering saya temui sih kalau di anak-anak pinter, kayak dari pihak sekolah dan dari pihak orang tua itu ya pasti nggak jauh beda dari hal-hal itu gitu. Harapan yang sangat tinggi. Tekanan sosial ya pastinya ada ya, dialami oleh setiap orang, gak cuma sama anak berbakat gitu. Tekanan sosial itu ya tadi, lingkungan-lingkungan yang begitu menaruh harapan sama dia gitu kan, padahal kan mau bagaimanapun juga dia juga manusia biasa gitu, dia juga punya psikis, punya hati, meskipun dia masuk dalam kategori anak berbakat, dia pinter, tapi dia juga bisa capek loh. Ya dia juga bisa ngerasa lelah gitu, dia juga bisa ngerasa sedih, jadi dia juga bisa merasakan tekanan sosial gitu. Terus juga perundungan. Nah perundungan ini juga sebenarnya tergantung sih dari anak berbakatnya juga, atau mungkin dari bagaimana dari lingkungannya gitu. Cuma yang saya lihat sih kebanyakan juga, kalau menurut sepengamatan saya, kebanyakan perundungan itu karena terjadi di anaknya itu sendiri atau dari anak itunya sendiri gitu. Karena pertama gini, uh, orang pinter itu di kelas kan kadang suka dikategorikan jadi dua ya. Ada yang pinter dengan sukarela ngasih jawabannya, kayak tadi yang saya contohin gitu, oh tenang ada Alif kok kunci jawaban matematika gitu untuk satu kelas gitu. Jadi Alif tuh ibaratnya Alif pinter matematika nih, terus Alif di terus ada kayak misalkan saya ngomong kayak gitu, kayak udah tenang ada Alif kok, Alif pinter matematika, dia juga pasti bakal ngasih tahu jawabannya ke kita gitu. Itu pertama, dan dia tuh sukarela ngasih itu semua. Kenapa dia ketawa-tawa? Alif kayak gitu di waktu SMA. Justru saya yang kadang susah ngaturnya Pak kalau dalam kelompok itu, jadi harus siapa yang kepalain gitu atau siapa yang ngeduluin, jadi ngayomin teman-teman buat ngerjain tugas gitu. Karena kalau Oh, kelompok kan gitu ya. oh gitu ya. Ya pokoknya gitu. Iya gitu. Dengan sukarela. Terus ada juga yang pelit jawaban. Kan gitu sih. Kadang ada tuh orang pintar yang pelit banget sama jawaban gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya dia pelit jawaban sih kalau menurut apa hukum tata krama ya, ibarat kata kayak hukum tentang bersosialisasi itu kan sebenarnya ngasih jawaban, ngasih contekan ke teman ketika ujian itu kan selalu salah ya. Kayak misalkan di buku IPS dan PKN ketika kita kelas 3 SD gitu kan, itu adalah perbuatan yang curang dan itu perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan gitu kan. Cuman ya kadang kan emang udah tabiatnya anak-anak Indonesia ya, suka banget berbuat curang gitu. Dan mendarah daging banget gitu sampai ke dewasa. Jadi kalau misalkan ada anak pinter yang pelit jawaban tuh kayak ya udah dibully. Ya mungkin dibulinya nggak sampai apa,
nggak sampai kayak ditonjok gitu atau diapain. Saya belum pernah sih nemu kasus kayak gitu. Cuma kebanyakan yang dibulinya itu adalah sanksi sosial, di mana dia dikucilkan di kelas. Ya kayak misalkan kayak gimana ya? Kayak Alif sama Jasmine. Teman saya ada yang namanya Jasmine, dia Jasmine gitu kan. Jasmine ini pelit jawaban, sedangkan Alif itu orangnya loyal sama jawaban ketika ulangan gitu. Jadi ketika setelah selesai ulangan, Alif tuh akan dipuja-puja. Kayak misalnya, ini Alif baik ya, gini 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 gini. Iya, pakai Jasmine. Pokoknya dibanding-bandingin tuh. Dibulinya tuh kayak gitu, digunjingin, terus nggak ditemenin gitu. Kayak gak usah lah lu deket-deket sama dia, gak usah lah lu deket-deket sama Jasmine gitu. Dia tuh pelit jawaban. Keselin orangnya juga gini 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 itu. Perundungan yang paling sering terjadi itu yaitu sanksi sosial adalah dikucilkan di kelas dan diomongin. Cuman saya nggak tahu ya kalau misalkan sampai ada kekerasan fisik, dalam kekerasan fisik gitu, saya belum nemu, jujur saya belum nemu untuk hal seperti itu. Cuma kalau misalkan emang ada sih, kalau menurut saya itu juga udah keterlaluan juga ya. Maksudnya ya kalau misalkan nggak mau ngasih contekan juga ya itu haknya dia dong. Maksudnya ya ibarat kata lo capek-capek ngitung, terus tiba-tiba ada orang lain yang males ngitung nanya hasilnya berapa gitu ya. Ya ibaratnya kata ya lo udah capek-capek, jadi tiba-tiba ada orang yang minta gitu kan. Ya siapa sih yang gak kesel gitu. Ya kadang kita juga kesel sih, cuma kan mau gimana pun juga ya. Kadang kita bertindak atas nama pertemanan gitu. Kita tuh bertindak atas pertemanan itu dalam hal-hal yang jelek. Jadi kadang ya udah kita ngorbanin harga diri kita. Kayak misalkan, gue kurang ajar, gue udah capek-capek kurang ajar, gue udah capek-capek ngerjain soal, gue udah capek-capek nyari jurnalnya gini 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 gini, tiba-tiba lo cuma datang nanya gitu kan, gue lihat dong gini 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 kerjaan lo. Ya kan gimana sih, gimana nggak kesel ya. Ya jangan kan anggur bakat, kita aja kadang suka kesel gitu ya. Cuma kan kadang kita ngalah ya, karena temen gitu, makanya sih pelit-pelit banget sama temen gitu. Padahal sebenarnya itu juga perbuatan yang salah gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan tentang faktor eksternal dan faktor internal tentang anak berbakat? Tadi? Tidak kak, sepertinya kak. Enggak ya? Oke, untuk pertemuan hari ini cukup ya sampai di sini. Soalnya tadi lama karena saya manggil-manggil kamu, saya kira kamu ninggalin saya tidur. Oh, jujur tadi saya sempat ketiduran kak gitu. Sini tadi. Oh, jadi bener ketiduran ya? Nah, Nanti saya aduin lah Bu Nara. Kamu ketiduran di kelas saya lagi gitu. tapi kan saat ini saya sudah mengerti apa yang kurang lebih saya mengerti tentang kebijakan gitu. Bener ya, kamu ngerti ya. Nanti saya suruh Bu Nara gitu untuk kamu ngulang materi yang udah saya jelaskan. Gimana? Siap nggak? Ngulang kak, kayak review aja, review sih gitu biasanya. Review ya. Tapi ada orang baru nih, siapa nih? Aditya Dewi gitu. Adit, kamu telat Dit, kelasnya udah selesai. Kamu baru join. Kan gue bilang jam 1 anjir. Ya Allah, Dit. Gimana ya? Kita udah dari tadi ya, Lip ya. Saya sampai ditinggal tidur sama kamu. Ini lagi. Udah selesai baru datang. Iya. Gue bilang jam 1 anjir. Iya, kalian hebat. Anak-anak 2024, angkatan 2024 hebat. Kita baru nemu kayak gitu. Amin aja lah. Ini udah selesai semua. Iya, dia udah selesai. Baru aja selesai, baru banget selesai. Baru banget selesai. Oh ya udah gue keluar dah. Ya udah lo keluar guys. Udah selesai kok, serius udah selesai. Baru aja ya. Ya ngomong kemarin habis terawih jam 1 baru ingat. Terawih. Kamu nggak itikaf, Adit? Nggak sekalian itikaf di masjid? Takbiran. Ya udah ya, karena udah selesai juga. Udah jam 1 juga kelasnya gitu kan.
saya akhiri aja ya pertemuan kali ini. Jadi untuk penyampaian materinya sebagai kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf banget karena kan saya manusia ya. Manusia itu kan nggak ada yang sempurna dan pastinya ada aja kesalahan yang dia buat gitu. Jadi saya mohon maaf. Mendingan penutupnya itu aja lo ya. Gua keluar. Tolong dibukakan pintu maaf Gua selebar-lebarnya. keluar dulu deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Hada atas kelas penggantinya hari ini. Iya, sama-sama. Kamu jangan sampai ketiduran lagi ya di kelasnya Bu Nara sama kelas pengganti saya. Awas aja kamu kalau ketiduran. Tapi saya nggak jamin saya bakal nggak tidur gitu. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, jadi buktikan. Jangan cuma diomongin. Ya. Justru saya janji, saya Ya. nggak janji kalau saya nggak bakal tidur lagi gitu. Saya bilang seperti itu justru. Saya cuma butuh bukti. Saya nggak butuh janji, saya butuh bukti. Sama kok Bu Nara juga pasti orangnya kayak gitu. Sama. Kalau kamu pengen tahu, Bu Nara juga orangnya kayak gitu. Bu Nara tuh nggak suka kalau misalkan orangnya banyak ngomong. Dia lebih suka pembuktian. Jadi ya buktikan aja kalau kamu nggak bakal mengulangi hal yang seperti ini tadi. Cuma kalau Baik. saya, Siap. ya. Cuma kan kalau saya sendiri juga agak maklum ya, karena kan pada dasarnya anak-anak kayak kalian itu tidurnya itu entah kenapa suka banget di atas jam 12, di atas jam 1, baru tidur jam 3 dengan alasan overthinking, entah apa yang dipikirkan gitu. Terus bangun-bangun nggak sholat Untung subuh. saya sekarang tidak seperti itu Kak, masih aman gitu. Dan sekarang juga masih liburan nih. Kita enjoy aja gitu. Gitu. Ya. Belum lagi kan kalau Bu Nara itu setiap tahun ajaran baru itu pasti ngambil kelasnya itu selalu pagi. Saya nggak tahu sih, cuma kalau yang saya perhatiin 3 tahun berturut-turut ini di pengalaman saya ya, kalau di angkatan saya dia tuh dapetnya pagi mulu gitu. Jadi saya wajar aja, maklum aja kalau misalkan sampai ngantuk ketiduran gitu. Cuma ya kalau ngantuk sih wajar ya, namanya juga kita pagi gitu. Apalagi kadang kalau misalkan kita bantu-bantu orang tua kayak ngepel, nyapu, terus tiba-tiba udah disuruh mandi aja. Nggak sempet tidur lagi setelah sholat subuh. Gitu, saya mampu sih. Cuma ketiduran, saya juga sebenarnya mampu juga kalau soal ketiduran gitu. Cuma ya saya harap jangan sampai terulang. Baik, siap. Saya izin pamit ya Kak. Oke. Oke Alif, udah boleh Jadi, meninggalkan ruang itu. Kak. Ya. Ini udah belum? Udah. Mau ngedit lagi lanjut. Kalau gue konsepnya udah kayak gini aja, kayak ngajar. Jadi gue nggak usah capek-capek ngedit gitu. Ya, jadi gue tinggal upload aja. Iya lu, gue nyambi juga nih ngedit punya gue tadi makanya ketiduran. Iya, lu fokusnya, lu fokus ngedit ya. Gue kira lu tidur, tau gue panik. Mana gue lupa apa record zoomnya itu bisa di pause, dan begonya tuh gue cuma udah gue diam manggilin lo dong, Alif, kamu tidur ninggalin saya gitu. Begonya nggak gue pause aja. Sering deh. Nah, itu beneran tidur. Kayaknya tapi nggak apa-apa ya. Gue rasa itu lebih dari 10 menit sih. Jadi benar. Jadi maksudnya ya gue aman lah sesuai kriteria sama tugas itu. Guanya